Dua iman besar, dua jalan keyakinan, satu pertanyaan yang sama, bagaimana manusia menemukan kebenaran sejati? Dalam dialog lintas iman Kristen dan Islam ini, kita tidak hanya membandingkan ajaran, tetapi menyingkap pencarian hati manusia yang terdalam, tentang siapa Allah, apa kebenaran, dan di mana keselamatan dapat ditemukan. Simak video berikut ini bersama Edis TV. Gini, kita kan dulu udah pernah diskusi. Dengerin, aduh, jangan panik. Kita dulu udah pernah diskusi, masih ingat? Masih ingat tentang pernyataan kamu, Robbayani Soghiro, masih ingat? Masih ingat? Oke, sekarang teman-teman rekam ya, teman-teman rekam. Oke, Riva, kemarin kamu pernah diskusi dengan saya, mengatakan Robbayani Soghiro, lalu kamu lanjutkan bahwa Muhammad itu pun secara kaidah bahasa bisa dikatakan sebagai Rob. Coba, betul atau tidak Muhammad itu secara kaidah bahasa dia sebagai Rob juga? Boleh jawab, jangan diganggu ya. Oke, Rob pemelihara artinya Nabi Muhammad adalah pemelihara rumahnya, betul sekali. Jadi Muhammad itu Rob atau tapi tidak? Tapi bukan Rob alamin. Bukan Rob alamin. Rob atau alamin tidak dong. dia? Rob pemelihara rumah, iya. Udah dijawab, kenapa sih? Robnya umat nggak dia? Robnya umat, pemelihara umat, enggak. Dia emang tukang kebun. Lu pikir apaan kayak Tuhan? Lu tukang jadi kebun Muhammad yang bukan Rob? Sama... Oh, bukan pemelihara umat lah. Dia adalah Rasulullah. Dia pemelihara rumahnya. Kalau rumahnya dipelihara wajar, anaknya dipelihara wajar. Nah, sebentar Rob, sebentar dia bukan. Sekarang udah on off ini. Kok on off? Emang Tuhan lu on off? Bentar dia on off. Oke, gini, Riba, sebentar gini. Di dalam surat Yusuf ayat ke-41. Kenapa nggak berani Edis di komalnya 14 juta? Ini saya selesaikan dulu. Di dalam surat Yusuf ayat 41, di situ kan ada kata-kata kembalilah kepada Robmu. Ini udah 3 pertanyaan teman-teman ya. Enggak, ini masih lanjutan yang pertama. Masih lanjutan yang pertama. Kembalilah kepada Robmu. Nah, terus kenapa orang tersebut, manusia tersebut dikatakan oleh Yusuf untuk kembali kepada Robnya? Karena dia pemilik budak. Kenapa kok bisa pemiliknya itu? Maksudnya gimana? Ya karena dia beli budak miliknya lah. Gimana sih dia kok goblok? Nggak ada dibeli. Loh, yang namanya pemilik budak. Oke, saya tampilkan ya. Saya tampilkan nih. Edis belum. Nggak ada di sini budak loh, nggak ada. Nih, saya tampilkan ya surat Yusuf. Itu untuk siapa? Itu untuk siapa? Untuk Firaun kan? Iya, jadi ada orang di penjara bersama-sama dengan Yusuf. Sebentar, ada orang di penjara bersama-sama dengan Yusuf. Ya, terus? Mau serius? Serius lah. Tapi lu nggak mau ditanya, lu nggak berani. Loh, kemarin kamu sudah nanya saya panjang lebar. Ternyata Edis nggak berani ditanya. Habis ini gantian kamu. Gua cuma mau bilang, raja dari segala raja termasuk raja seks nggak? Habis dari sini nanti saya tanya. Habis dari sini nanti kamu tanya saya bisa. Raja termasuk raja seks nggak? Habis dari sini nanti kamu bisa tanya saya. Yesus raja dari segala raja termasuk raja seks. Jadi kamu mau menghindar ini? Tuhan lu raja seks, Edis, karena dia raja dari segala raja. Dia panas dia. Dia sudah panas. Yesus raja seks. Sudah panas, sudah gelagapan. Baik. Enggak lah. Dia ya. Jadi ini teman kamu yang ngomong nih. Ini teman kamu yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Nih, teman kamu. Raja dari segala raja adalah Yesus, ketulis di paha tuh, ditapak tuh di paha. Kamu mengiyakan bahwa nabimu raja seks. Oke. Mengiyakan kan? Mengiyakan kan? Ini keren raja seks kita bahas ya. Begini saya susah ini sudah. Udah Edis. Belum banyak yang nonton kamu. Kamu akui nggak bahwa nabimu seorang raja seks? Kata siapa Edis? Kata siapa? Satu. Kata siapa Edis? Ya, kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Rashid. Kata siapa? Rashid. Oke. Yang bergelar manusia berkulub, manusia berburung yang disunat, yang bentar. Manusia berburung yang bergelar. Kamu kok panik begitu? Siapa yang memiliki kekuatan setara 30 laki-laki, kekuatan seksual setara 30 laki-laki? Kalau Tuhan punya burung, dia nge-seks lebih hebat manusia atau Tuhan? Rifa, gak usah lari kemana-mana. Siapakah manusia di bawah kolong langit ini yang kekuatan seksualnya setara 30 laki-laki? Siapa? Yesus, karena dia raja dari segala raja. Nggak percaya dia, baik. Berarti Yesus bisa ngaceng nggak? Saya tampilkan hadisnya ya.
Saya tampilkan hadisnya. Hebat mana Yesus dari Nabi Muhammad? Mereka udah kehabisan cara. Mereka menghujat terus teman-teman. Gak ada dalil. Kok menghujat? Nih. Yesus punya burung nggak? Nabi memiliki kekuatan setara 30 pria. Oke. Kalau Yesus biar saya bisa tunjukkan. Sabar dulu. Pelan-pelan. Nih. Kalau kamu janganlah kebencianmu terhadap kekristenan menjadikan kamu seorang penghujat. Jangan. Yesus kalau saya nggak pernah menghujat. Saya nggak pernah menghujat saya. Nih, mana saya lebih tunjukkan hebat? dalilnya Nabi Muhammad kepada kamu. Atau Yesus? Nih, coba. Ya, nggak apa-apa. Coba saya kamu baca ini. Yuk, coba. Ya. Coba saya baca. Sahih Bukhari 260. Iya, betul. Nabi Muhammad itu memiliki Sebentar, telah menceritakan? Telah menceritakan? Orang Kristen sabar ya. Ya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashishar berkata, telah menceritakan kepada kami Muaz bin Hasham berkata, telah menceritakan kepada saya bapakku dari Qatadah berkata, telah menceritakan. Udah lanjut aja di poinnya. Oke, isinya. Apa? Coba. Adalah isinya aja langsung. Tapi berani jujur nanti kalau saya sudah jawab ya, Edis ya. Adalah gue nggak bisa nanya. Adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya lanjut. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu? Nah, Nabi saya mampu. Pertanyaan Tuhan bisa ngaceng nggak? Selesaikan dulu ini. Selesaikan dulu ini. Apakah beliau mampu? Jawabnya? Iya, saya bilang Nabi saya mampu, Edis. Dia kan manusia yang mampu. Nah, jadi Muhammad sanggup, Ripa. Muhammad sanggup menggilir istri-istrinya. Saya lagi. Kenapa sih kamu kok panik begitu? Jangan panik dong. Jadi Muhammad sanggup menggilir istri-istrinya yang 11 orang dalam satu malam. Setuju? Ya. Oke, karena dia diberikan Yesus kekuatan. Berdiri burungnya. Ripa pelan. Karena dia diberikan kekuatan. Sebentar. Karena dia diberikan kekuatan setara 30 pria, betul? Ya, kalau laki-laki sebentar. Saya belum baca. Oke, berarti dengar. Manusia siapa siapa laki-laki di muka bumi ini yang memiliki kekuatan seksual setara 30 pria? Siapa? Nah, kalau 30 dijawab pria dulu. setara, siapa? Lagi jawab. Masa nggak boleh jawab? Pertanyaan kalau siapa, berarti kamu jawab nama. Siapa laki-laki di bawah kolong langit ini yang punya kekuatan seksual setara 30 laki-laki sanggup menggilir perempuan 11 orang dalam satu malam? Saya jawab. Siapa? Lebih dari itu harusnya Yesus karena dia Tuhan. Nah, kan burung. Menghujat kan? Kenapa kamu menghujat, Ripa? Kenapa? Nggak, jadi Yesus nggak mampu. Barusan yang saya bacakan tadi siapa? Itu merujuk kepada siapa? Malu kamu dengan kelakuan Muhammad? Ya, enggak malu. Loh, terus kenapa kamu jadi fitnahkan? Kenapa kamu jadi memfitnah, jadi penghujat begitu? Kenapa? Kan dia kan laki-laki. Sekarang saya tanya sama kamu, siapa? Ini terakhir nih, kalau kamu nggak mau jawab, kita selesai nih. Karena kamu setiap ditanya, kamu nggak mau jawab. Raja dari segala raja. Siapa seorang pria di muka bumi ini yang memiliki kekuatan setara dengan 30 pria dalam menggagahi perempuan? Siapa? Yesus memiliki menggagahi perempuan. Harusnya Yesus memiliki kekuatan 3000. Kenapa kamu panik begitu, Ripa? Kenapa kamu panik begitu? Ya, lu nggak mau dijawab. Nggak panik. Kan ya selesaikan dulu. Berarti siapa laki-laki yang memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki? Siapa laki-laki yang berburung menggelari dirinya sebagai raja dan segala raja? Si Ripa nggak mau jawab. Kayak begini kamu mau diskusi dengan saya, Ripa? Mana lebih hebat, burung Tuhan atau kayak begini kamu mau diskusi dengan saya? Apa yang mau diharapkan diskusi sama kamu? Kamu ngeles-ngeles begitu. Cuman gede-gedean suara jadi debat Tuhan atau burung Nabi? Saya tanya, mana lebih hebat, burung Tuhan atau burung Nabi? Ayo. Barusan tadi yang saya bacakan sama kamu. Dong. Ya. Siapa pria yang mampu menggilir perempuan dalam satu malam sampai kekuatannya itu dianggap setara 30 pria dalam hubungan seksual? Siapa? Lebih hebat mana, burung Tuhan atau burung Nabi? Oke, baik, karena dia nggak jawab, kita taruh dia di bawah ya. Dia malu. Dia malu jawab itu, teman-teman. Malu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang menjadi inti dari iman Kristen, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Mari kita berjalan bersama dalam narasi ini, sekitar 15 menit, untuk melihat mengapa hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Garis bawah 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 garis bawah. 1. Pencarian manusia akan kebenaran. Sejak awal, manusia selalu mencari kebenaran dan keselamatan. Dari zaman kuno hingga hari ini, manusia mencoba berbagai cara untuk mendekatkan diri kepada Elohim, lewat filsafat, agama, tradisi, dan perbuatan baik. Namun, satu hal yang nyata, tidak ada seorang pun yang sempurna. Roma 3 ayat 23 menegaskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Kenyataan ini membuat kita sadar, tidak peduli seberapa keras kita berusaha, dosa memisahkan manusia dari Elohim yang kudus. Pertanyaannya, bagaimana kita yang penuh dosa ini bisa diperdamaikan dengan Elohim yang kudus? Garis bawah 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 garis bawah. 2. Elohim menyediakan jalan. Disinilah kabar baik Injil diberitakan. Elohim tidak tinggal diam melihat manusia binasa. Karena kasih-Nya, Ia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus tidak datang hanya untuk mengajar atau memberi teladan moral. Ia datang untuk menjadi korban penebus. Salib adalah pusat keselamatan kita. Di sana, Yesus menanggung dosa kita, mati menggantikan kita, dan bangkit pada hari ketiga untuk memberi kita kemenangan atas maut. Garis bawah 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 garis bawah. 3. Mengapa hanya Yesus? Banyak orang berkata, bukankah ada banyak jalan menuju Elohim? Tetapi Yesus sendiri menegaskan dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Hanya Yesus yang sanggup menjadi jalan keselamatan karena 1. Ia tanpa dosa, tidak ada nabi, guru, atau manusia manapun yang benar-benar tanpa dosa. 2. Ia mati sebagai pengganti kita. Dialah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. 3. Ia bangkit dari kematian. Kubur tidak dapat menahannya, sehingga iman kita memiliki dasar yang hidup. Inilah sebabnya keselamatan tidak bisa ditemukan dalam usaha manusia, dalam agama, atau dalam perbuatan baik, melainkan hanya dalam iman kepada Kristus. Garis bawah 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 garis bawah. 4. Keselamatan, anugerah, bukan usaha. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri."
Keselamatan bukanlah hasil dari usaha manusia yang terbatas. Itu adalah anugerah Elohim yang kita terima dengan iman. Ibarat orang yang tenggelam di lautan, kita tidak bisa menyelamatkan diri dengan berenang lebih keras. Kita butuh penyelamat yang mengulurkan tangannya. Dan Yesus Kristuslah yang mengulurkan tangan itu melalui salibnya. Garis bawah 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 garis bawah. 5. Hidup dalam keselamatan. Keselamatan bukan hanya tiket menuju surga. Itu adalah awal dari hidup yang baru. Ketika kita menerima Yesus, kita menerima Roh Kudus yang membimbing kita dalam kebenaran. Kita menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Hidup dengan tujuan yang jelas, dan dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia. Hidup dalam keselamatan berarti, kita bebas dari rasa bersalah karena dosa telah diampuni. Kita memiliki damai sejahtera yang dunia tidak dapat berikan. Kita memiliki pengharapan kekal, bahwa suatu hari kita akan bersama Yesus di surga. Garis bawah 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 garis bawah. Saudara-saudara, dunia menawarkan banyak jalan, tapi hanya ada satu jalan menuju keselamatan, Yesus Kristus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah yang memberi kita pengampunan, damai, dan pengharapan kekal. Hari ini, jika engkau sedang mencari kebenaran, berhentilah mencari keluar. Bukalah hati, dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena hanya di dalam Dia, keselamatan sejati itu nyata. Tuhan Yesus memberkati.